wabarakatuh. Saya Bahtiar Arendra, pendamping PKH Kabupaten Pasir di Kecamatan Batu Sopang. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir dari Diklat Stunting Kementerian Sosial bersama Tanuto. Silakan lihat video berikut ini. Halo, selamat pagi Bu-Ibu. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu waktunya untuk diberikan kepada kami. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi 14 Bu, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, ibu-ibu, kira-kira layanan apa saja sih yang bisa diakses oleh ibu-ibu dan di mana tempatnya? Nah, itu akan kita pelajari pada sesi 14, di mana bagaimana tempat mana saja yang bisa kita akses atau kita laporkan atau kita kunjungi apabila mengalami tetangga kita, lingkungan kita, bahkan di keluarga kita mengalami anak stunting. Nah, ibu-ibu, kira-kira di keluarga ibu-ibu ada yang mengalami stunting enggak? Alhamdulillah tidak ada. Yang selanjutnya, kalau di lingkungan ibu ada nggak kira-kira Bu? Di RT sini mungkin ada nggak Bu? Oh, di RT 12 ini nggak ada Bu ya? Alhamdulillah, baik. Berarti anak di RT 12 ini insya Allah semuanya sehat Bu ya? Amin. Jadi tidak ada yang mengalami stunting. Jadi ibu-ibu, di sini kita akan belajar bersama untuk bagaimana kita dapat mengakses tempat-tempat atau kita dapat melaporkan atau mencegah stunting dengan mengunjungi tempat-tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit stunting bagi anak ya Bu ya. Nah ibu-ibu, nah jangan sampai lupa Bu ya, bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial baik itu PKH, BPNT itu bisa berfungsi untuk pemenuhan gizi Bu. Jadi jangan sampai peserta PKH atau KPM PKH memiliki anak yang stunting karena tidak kekurangan gizi. Karena kami selaku pendamping sosial akan mendampingi ibu-ibu semua untuk bisa memanfaatkan bantuan sesuai dengan topoksinya atau sesuai dengan komponennya, dan juga akan memantau perkembangan anak ibu agar tidak mengalami stunting. Nah, stunting itu apa sih Bu? Stunting itu adalah pertumbuhan anak tidak optimal Bu. Jadi kalau misalnya anak ibu sudah berapa tahun tapi tinggi badannya tidak bertambah, berat badannya tidak bertambah, nah itu adalah salah satu gejala stunting. Nah ibu-ibu, kita karena kemarin kita sudah mempelajari masalah tempat-tempat mana aja ya Bu ya. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengaksesnya. Jadi ibu-ibu, di sini nanti kita akan belajar Bu, bagaimana cara kita melaporkannya, di mana saja tempatnya. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa Bu, tetap mempraktikkan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker dimanapun kita berada. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk bagaimana cara mengakses atau melaporkan apabila ada gejala stunting di lingkungan kita, yang pertama adalah kita mengidentifikasi Bu, di lingkungan kita ini kira-kira ada enggak sih? Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya adalah kita dengan mungkin kita bersilaturahmi kepada tetangga kanan kiri kita, mungkin kita bisa berdiskusi atau mengobrol ya Bu ya, jangan grupi aja Bu ya. Nah, tapi kita mengobrol dengan hal-hal baik, contoh pertumbuhan anak dan juga bagaimana kesehatan anak. Nah, pusat tempat-tempat mana aja yang bisa diakses oleh masyarakat atau KPM untuk melaporkan stunting? Yang pertama adalah kemarin sudah dibuatkan Bu ya di kelompok 3 Bu ya, gambar-gambarnya sudah ada. Yang pertama adalah puskesmas. Nah, puskesmas ini gunanya untuk melaporkan lanjutan dari posyandu dan juga pertemuan ibu hamil di setiap desa. Jadi ibu-ibu di sini jangan sampai lupa untuk memeriksakan anaknya di posyandu. Di mana Bu? Posyandu setiap berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Oke, terima kasih. Nah, setelah posyandu, puskesmas, nah kalau misalnya nanti ada juga Bu, namanya adalah Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT atau Puskesos SLRT. Nah, setelah itu nanti bisa ke dinas sosial melalui kami selaku pendamping PKH bisa membantu menyampaikan data ibu bahwa di lingkungan kita ada yang memiliki stunting ya Bu ya. Dan juga jangan sampai lupa Bu, belanja di e-warung
dengan menggunakan kartu PKH juga harus sebagai diutamakan adalah pemenuhan gizi anak. Jangan sampai ibu belanja di warung tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, terutama yang memiliki balita dan ibu hamil. Itu wajib untuk uangnya digunakan memenuhi gizinya. Sebuah program itu bukan ditentukan dengan kita mendapatkan bantuan aja Bu, tapi pertumbuhan anak, nanti bisa memutus rantai kemiskinan, ibu bisa mendapatkan memperoleh anak yang sehat, cerdas, dan maksimal dalam pertumbuhannya. Insya Allah kedepannya anak-anak ibu-ibu akan menjadi tulang punggung keluarga dan juga akan membanggakan ibu di sini. Jadi mulai dari hal kecil Bu ya, bagaimana cara kita memaksimalkan bantuan ini dengan memberikan gizi yang optimal agar anak-anak kita tidak berpenyakit atau tidak sampai terjangkit penyakit stunting. Nah ibu-ibu, sekarang setelah kita tadi sudah mempelajari masalah akses di mana aja, jangan sampai lupa untuk bantosnya digunakan untuk pemenuhan gizinya. Nah yang ketiga itu jangan sampai ibu lupa untuk melaporkan atau berkonsultasi dengan pendampingnya, karena pendamping adalah teman dan juga sekaligus relasi buat ibu-ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus ya. Nah yang ketiga Bu, makanya hari ini kita akan mempraktekkan atau kita akan berdiskusi. Kita akan bagi dua kelompok Bu ya. Nah kelompok pertama sebelah kiri, kelompok kanan sebelah kanan. Iya Bu, itu ibu Ati dan Ibu Sri Mulyani di sebelah kanan, Ibu Yeni dan Ibu Wati di sebelah kiri Bu ya. Jadi dibagi dua, nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah cerita. Nanti kita akan saling berpendapat bagaimana pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Mari kita mulai Bu ya. Oke Bu, sekarang disiapkan alat tulisnya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau cerita. Nah kita di situ nanti di kelompok masing-masing nanti diberikan tanggapan masing-masing Bu ya. Setelah kita tadi melakukan praktek dan juga akan menanggapi sebuah cerita, kita semua bisa membawa ini kepada masyarakat dan juga lingkungan kita. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti Asep dan Nina ini tanpa ada koordinasi dengan kami dan pendamping PKH dan juga akses atau layanan kesehatan di masyarakat ya Bu ya. Jangan sampai layanan kesehatan tidak bisa mengetahui karena lingkungan tidak membantu apabila ada anak keluarga yang mengalami stunting. Nah yang terakhir, jangan sampai lupa Bu, dikumpulkan tabel janji. Nah yang terakhir jangan lupa diisi Bu tabel janjinya yang kemarin dibuat, dikumpulkan kepada saya rencana yang akan dilakukan Ibu ya Bu ya. Nah, apabila ibu nanti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana akses atau layanan kesehatan di puskesmas, posyandu, atau di pendamping PKH, warung dan segala macam, nanti yang sudah kita bahas tadi, ibu bisa langsung datang ke sana, berkonsultasi, dan juga nanti akan dibantu oleh kami untuk melanjutkan informasi ibu kepada lingkungan atau tetangga ibu yang anaknya mengalami stunting ya Bu ya. Nah oke Bu ya, jangan sampai lupa memeriksakan anaknya di posyandu mulai dari di dalam kandungan sampai dalam masa pertumbuhan emasnya. Terima kasih Bu atas kedatangan dan waktunya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jauhi kegiatan-kegiatan berkumpul dengan masyarakat umum untuk sementara ini. Apalagi kita dalam situasi Ramadan Bu ya. Tolong dijaga kalau memang ada yang puasa, anaknya yang kecil ingin puasa, jangan sampai dipaksa sampai 1 hari full ya. Mungkin kalau misalnya tidak kuat di setengah hari atau bagaimana kebijakan dari ibu supaya menstimulus anak-anaknya mau berpuasa walaupun tidak memberatkan dan tidak mengganggu pertumbuhan anaknya. Terima kasih Bu ya dari kami selaku pendamping. Insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.